Tengah malam, semua menjadi berbeda. Reuni semasa putih abu-abu berubah menjadi kisah tragis yang cukup membuat mereka trauma. Kejadian yang janggal dengan hal-hal tidak masuk akal mereka lalui. Persahabatan diuji di sana. Rumput basah menjadi saksi ditemani gerimis memeluk sang takdir. Pepohonan menyiur mengikuti alunan gamelan menyorak-nyorakan siapa pemenangnya dalam kegelapan. Okta, Raina, Indah, Sila, Dina, Izul, Andi, Ilham, dan Bari menguji nasib mereka di sana. Yang pulang adalah sang pemenang. Bagaimana nasib mereka bersembilan? Sebuah kisah dari akun Wattpad DOPQRSTU_. Ini dia selengkapnya. Tengah malam, yang pulang adalah sang pemenang. Jakarta, 15 Januari tahun 2018. Bulan masih nampak malu-malu saat itu. Jingga keorenan mulai memudar, menggantikan rona keunguan di wajah sang langit. Aku menengadah menatap langit, ditemani kawan semasa putih abu-abuku. Kami kembali bernostalgia, bergumul di antara padatnya pedagang kaki lima. Sesekali mencengkit ketika seseorang menginjak sepatuku yang kukenakan. Kami bersembilan duduk beralaskan terpal biru di pinggir jalan. Tak lupa ditemani sepiring kue pancong yang masih mengepul, ditambah segelas es teh manis pendorong makanan di tenggorokan. Beberapa kali kutemui asap rokok berpadu kasih dengan asap kendaraan lalu lalang yang lewat. Sudah jadi kebiasaan sepertinya. Ada juga anak muda-mudi yang bercengkrama menyambut dunia malam. Dan ini pertama kalinya kami berkumpul kembali setelah sekian lama sibuk dengan kuliah masing-masing. "Najak, udahlah sekali-kali," usul Bari. Tidak tinggi dan tidak ganteng, seperti kebanyakan tokoh-tokoh di novel. Ia berkulit paling gelap di antara kami. Lamunanku terpecah ketika salah satu dari kami membuka pembicaraan. Boleh juga. Sudah lama kami tidak bepergian bersama. Terakhir kali kami pergi bersama di saat 1 tahun setelah kelulusan sekolah. Itu pun perjalanan yang sangat nekat. Terjebak di hutan pinus sampai azan maghrib berkumandang. Membayangkan itu kembali membuat senyumku terukir. Kasihan yang cewek, lagian juga kita belum pernah pergi nanjak, timpal Salman. Sedikit putih dan sedikit berisi tubuhnya, ia mempunyai ciri khas di rambutnya di antara kami. Gue setuju, males juga, gak ada sinyal. Ntar gue ngabarin cewek gue gimana? Kali ini Ilham, ia mempunyai hobi bermain game online dan tubuhnya sedikit berisi sama dengan Salman. Bucin, celetuk Andi di antara yang lain. Ia sedikit tertutup. Ciri khas dari seorang Andi adalah alis yang tebal, ditambah kumis sebagai pelengkap di wajah Andi yang sedikit misterius. Wacana enggak? Timpal Sila. Semua beralih menatap Sila, seolah Silalah tersangka utamanya. Insya Allah enggak, Sil. Yang harus diperhatikan itu kita mau pergi kemananya dulu tentuin. Gue ogah kayak waktu ke Pinus dulu. Timpal Bari yang mempunyai ide nanjak. Iya, serem sendiri gue. Timpalku. Tapi seru, balas Raina. Aku kali ini semua mata beralih pada Indah. Di antara kami ialah yang paling menggemaskan. Dan satu hal lagi, ia dapat melihat dia yang tidak dapat dilihat. Aku gak janji ya, takut gak dibolehin sama ibu, ucapnya. Tenang aja Ndah, aku bakal izinin ke orang tua kamu. Modus Bari. Aku juga gak janji ya. Akhirnya Dina juga ikut membuka suara. Ia yang paling berhati keibuan. Ia baik. Tuh, mending jangan manjat deh, usulku. Ya udah, nanti gue cari tempat yang bagus. Jangan lupa cari yang murah, Bar. Depan rumah gue murah, man. Si kampret kalau dikasih tahu yang benar. Kami, kaum wanita, selebihnya hanya memperhatikan mereka berbicara. Terkadang menimpalinya dengan tertawa, dan terkadang memberikan usulan. Indah, Dina, Sila, dan Raina tidak seperti kebanyakan wanita, terutama teman kampusku. Bisa dikatakan mereka lebih memilih polesan natural,
ketimbang harus repot-repot membawa perlengkapan dandan di tas mereka. Mereka juga mempunyai kisah masing-masing. Indah dengan kemampuannya yang bisa melihat, dia yang tidak terlihat. Dan Raina yang mempunyai sifat dingin. Sila yang selalu meramaikan suasana. Dan Dina yang selalu menengahi ketika kami berbeda pendapat. Dan aku Oktamara. Gadis ceroboh yang seringkali membuat mereka jengkel. Perempuan biasa, tidak terlalu menarik untuk dijadikan tokoh utama. Iya, mereka tadi kawanku. Mereka yang memberi awal ceritaku kali ini. Pertemuan pertama yang entah mengapa terdengar aneh dan mengejutkan. Sementara itu waktu berlalu sangat cepat, seperti tidak mau tersaingi oleh detik dan menit. Hari yang juga sangat melelahkan untuk kupikirkan beribu-ribu kali. Sampai jengah sendiri, kuputuskan untuk menyudahi pikiran-pikiran aneh yang mulai merayap, membanting tubuhku di atas kasur, menerawang jauh tentang firasat buruk, atau hanya imajinasiku saja yang terlalu jauh. Pukul 12 malam, pikiran semakin kalut, mataku tak kunjung terpejam, masih membayangkan pembicaraan mereka. Bahkan notif pesan yang dipenuhi oleh mereka sengaja tak kubuka. Mungkin saat ini, mereka sedang menempatkan waktu yang pas untuk keberangkatan menjelajah ke kota Bandung. Pada saat itu pula, aku tersesat di antara banyaknya semak belukar di dalam pikiran. Siluet matahari mulai menyelinap masuk di sela-sela jendela kamar gadis berusia 21 tahun tersebut. Ia sedikit mengulat, matanya menyipit, seperti tidak terima hari berganti begitu cepat. Satu notif pesan di ponselnya membuat kepalanya teralihkan. Ia segera mengambil ponsel yang tergeletak di atas karpet bawah kasurnya. Ramai banget. Umbatnya mendapati pesan di grup kawan semasa putih abu-abu. Sudah seminggu lamanya ia tidak membuka aplikasi WhatsApp demi menghindari perasaan aneh yang merayap di pikiran gadis tersebut. Ia bersusah payah menyeret kakinya ke kamar mandi. Dalam hati merapalkan doa, mengenyahkan imajinasi anehnya selama seminggu belakangan. Hidup gua gak jadi tenang gini. Gerutu gadis itu menuju kamar mandi. Tak perlu waktu lama, Okta keluar dengan handuk yang masih betah di atas kepala dibalut kaos hitam polos dan celana levis biru muda di tubuh mungilnya. Pagi ini, ia ada bimbingan di kampus. Setidaknya di pikiran Okta tidak melulu tentang pikiran-pikiran buruk. Getarannya berbeda. Okta mengambil ponsel di dalam saku levis. Alisnya tertaut bingung melihat nama Bari tertera pada layar ponsel keluaran lama yang ia gunakan. Ya, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bar. Kenapa? Bisa-bisanya ya, lu nyantai dan nanya kenapa. Coba pesan di grup buka. Oke. Selain marah-marah ada lagi. Astaga, kagak ada tak. Ngeselin lu. Bye. Iya ya, bye. Assalamualaikum. Tutup Okta. Tidak habis pikir mengapa selalu saja pakai emosi. Mereka masing-masing masih kuliah di universitas yang berbeda-beda. Tentunya dengan jurusan yang berbeda pula. Sedikit susah menyamakan hari dan waktu yang tepat untuk berlibur bersama. Gadis tersebut melanjutkan langkahnya, menemui dosen pembimbing untuk kelulusan. Berbeda dengan Sila dan Dina, mereka lebih sering bertemu bila dibandingkan dengan yang lain. Jarak kampus mereka terbilang dekat, dan lagi rumah mereka juga berdekatan. Sil, kamu ikut? Sila berperawakan putih dengan tinggi sama seperti Okta. Ia mempunyai ciri khas. Di pipi kanannya terdapat lesung pipi yang membuatnya terlihat cantik. Aku usahakan ikut, Din. Kamu? Dina menutupi wajahnya bingung. Dalam hati, ia sangat ingin ikut. Obrolan di grup kawan semasa putih abu-abunya terlihat menggiurkan. Berwisata alam sambil bercengkrama bersama. Siapa yang tidak mau? Sila memegang bahu Dina perhatian. Nanti aku yang izinin sama ibu kamu. Bener, Sil? Iya. Berarti tinggal ngumpulin uangnya aja kali ya. Semoga dipolehin. Lagi juga ya, Din. Kan kita perginya bareng-bareng. Pasti anak laki-lakinya pada jagain kita. Walaupun sedikit mesum. Sila, bisa aja. Sedangkan Raina,
lebih memilih diam di dalam kamar, sebisa mungkin membuat matanya terpejam. Tubuhnya sedikit memar, ulah sang adik. Ia tidak membaca isi pesan dalam grup massa putih abu-abunya. Selebihnya ia berkemungkinan ikut, tapi tidak terlalu yakin. Firasatnya mengatakan ia tidak boleh pergi. Tapi ia bosan dengan aktivitasnya yang saat ini hanya berdiam diri di dalam kamar. Belum lagi dengan keadaan rumah yang tidak terlalu dalam keadaan baik, membuat mood gadis tersebut buruk. Sekelibat ia mengingat sesuatu. Kemudian mengetikkan pesan singkat pada teman terdekat di rumahnya. Mengambil jaket dan melangkah keluar rumah. Hari itu masing-masing dari mereka mempunyai cerita tersendiri. Ada yang sedih, bahagia, bingung, datar, dan ada yang merasa pusing sendiri memikirkan terlaksananya kegiatan tersebut. Kanvas berwarna biru mewarnai langit, seolah memberikan energi untuk mereka menjalani kehidupan. Seperti takdir, mungkin dengan cara seperti inilah takdir tersebut terjadi tanpa mereka sadari. Tuhan sudah menyiapkan porsi mereka masing-masing, tinggallah mereka yang menentukan pilihan. Lampu temaram di sebuah kafe mengalihkan perhatian Indah. Ia merenung sambil menunggu kawannya yang lain datang. Indah mempunyai firasat dan kepekaan paling kuat di antara yang lain. Matanya menerawang jauh. Jujur dari hati yang paling dalam, ia mendapat firasat buruk. Hai Indah, dari tadi Indah tergagap berusaha senormal mungkin. Sore itu mereka janjian untuk bertemu kembali. Kabarnya Bari telah menyewa sebuah villa bekas peninggalan orang Belanda di daerah Bandung. Mana yang lain? Tanya balik Indah. Bari sama Raina lagi di parkiran, Andi lagi ke toilet, dan Salman gak tahu dia, gak ada kabar. Ilham mendaratkan pantatnya di seberang meja Indah. Mata Ilham menjelajah seisi ruangan kafe yang sangat unik dan terkesan misterius. Kamu sendiri Indah? Aku diantar sama ayah. Sebentar lagi Dina sama Sila juga sampai. Assalamualaikum, sapa Dina dan Sila. Waalaikumsalam, balas Indah dan Ilham bersamaan. Okta mana? Belum sampai ya dia, serobot Sila. Ia tahu betul sifat jam karet teman yang satu itu. Dasar emang tuh bocil, umpat Ilham. Sil, Din, Indah, sapa Andi dari belakang mereka. Kok kamu dari belakang, Di? Tanya Sila. Habis nabung biasa. Oh, berapa potong Di? Celutuk Dina. Berpotong-potong Din, lega akhirnya perut. Udah nahan dari tadi. Tak lama berselang. Assalamualaikum cuy. Bari datang bersama Raina. Mereka datang bersama dengan Izul. Ia juga kawan kami. Hanya jarang ikut kumpul bersama karena harus memenuhi tuntutan kuliahnya. Izul dan Andi kuliah di salah satu universitas negeri ternama di Jakarta. Sama seperti yang lain, mereka hanya berbeda jurusan dan juga jarang bertemu. Sifat Izul sedikit keras kepala dan Andi yang cuek membuat mereka tidak terlalu dekat. Hai, apa kabar? Sapanya pada semuanya. Izul, pekik Dina yang kaget melihat perubahan tubuh Izul yang drastis. Hai Din, biasa aja dong. Timbalnya. Kaget loh aku. Itu kamu nibun lemak atau isinya anak-anak? Ledeknya. Seperti biasa ya, Dina selalu garing. Ih, Izul. Si Okta belum datang. Semua mata melihat pada Raina. Ia duduk di samping Indah dan di samping kirinya menyisakan bangku kosong untuk Okta. Ya, memang di antara yang lain, dia yang paling dekat dengan Okta. Raina sendiri pun mengutuk bahkan mengancam kalau dia datang telat akan diberi hukuman. Sialnya, bagaikan masuk ke kuping kanan lalu keluar ke kuping kiri. Bocil itu parah loh ya. Kebiasaan banget emang itu ngaret. Padahal dia yang bilang janjian jam 4 sore. Guys, seru Bari mengalihkan perhatian. Kita langsung aja ya. Nunggu Okta lama. Bari mengeluarkan ponsel di dalam sakunya, mencoba mencari sesuatu. Dan yang lain sibuk memperhatikan Bari dengan tenang. Ini dia villa yang gue sewa. Unjuk Bari meletakkan ponselnya di atas meja. Semua meriung, berebut penasaran gambar apa yang Bari tunjukkan. Bari yang melihat ponselnya jadi bahan rebutan kembali ia tarik.
Anjir, HP gue jadi bahan samsak. Lagian bukannya lu share aja di grup, ujar Andi. Nah betul tuh, timpal Ilham. HP doang mahal, tapi otak gak kepake, celetuk Sila. Bari mendecih pelan sambil mengirimkan foto tersebut di grup mereka. Ting ting. Udah masuk kan ya? Indah mengerutkan dahinya. Ada firasat buruk yang perlahan menggerogoti perasaannya, tapi ia tidak mau bersuah, takut mengecewakan temannya. Bagus kok, ujar Ilham. Good looking, bagus ditambah ada hutan sama halamannya. Gue sih suka, Izul menanggapi gambar yang ia dapat dari grup. Raina menganggukkan kepalanya sedikit, menyetujui ucapan Izul. Tidak terlalu buruk, dan lagi suasana di hutan juga sangat bagus. Ya begitulah. Gue udah bayar villanya, tinggal waktunya disesuaikan dari grup. Kita mau berapa hari? Tanya Dina. Sekitar 3 hari 2 malam, Sil. Gue sih sama anak lakinya berencana berangkat hari Jumat, pulang hari Minggu, ujar Bari. Ya udah, bagian makanan logistik biar aku sama Indah yang atur ya, timbal Dina. Indah lagi-lagi tergagap menanggapi ucapan Dina. Ia pun bingung mau ikut atau tidak. Aku nggak tahu. Aku masih bingung mau ikut atau enggak. Ya, serempak mereka bersamaan. Kenapa Anda? Tanya Izul hati-hati. Aku ragu. Dan kalian tahu bagaimana kondisi aku. Sementara itu, Assalamualaikum, serobot gadis ceroboh dengan cengiran khasnya. Nah ini nih yang telat bayarin makanan, celetuk Izul. Apa sih? Macet cuy. Jadi gimana? Tanyanya masih dengan berdiri penasaran dengan obrolan mereka. Duduk dulu tak, sini di samping gue, ucap Raina. Okta mengitari meja, mengambil nafas dalam-dalam dan menegak segelas air milik Raina. Lu udah buka grup tak? Tanya Bari yang berada di hadapannya. Belum? Ya udah lihat dulu. Gadis itu dengan segera membuka ponselnya. Muncullah sebuah gambar rumah di dekat hutan yang membuat wajahnya berbinar. Di detik berikutnya, gadis tersebut merasa menggigil melihat gambar villa tersebut. Kalian yakin? Kenapa? Tanya Andi. Indah menatap gadis ceroboh yang duduk tidak jauh darinya. Berharap ada orang lain tidak menyetujui pergi ke tempat tersebut. Sedangkan gadis itu hanya fokus mengamati layar ponselnya secara terus-menerus, membolak-balikan posisi rumah itu, seperti ada yang aneh. Tidak apa kali ya, ucapnya dalam hati. Semoga firasat buruk itu tidak terjadi. Enggak, gumamnya yang diberi anggukan oleh Andi atas jawaban tersebut. Merasa diperhatikan, Okta melihat ke samping, mendapati Indah yang menatapnya secara misterius. Gadis itu tidak dapat mengartikan tatapan Indah, hanya menyimpulkan tatapan itu. Tatapan buruk yang tak pernah Okta lihat sebelumnya, seperti ekspresi kekhawatiran akan sesuatu. Tik-tok, tik-tok, teng, teng. Pukul 00. Hari berganti. Cerita kemarin berlalu begitu saja. Tepat pukul 12 malam, Raina terbangun dari tidurnya yang tidak lelap. Ia bermimpi sangat aneh. Raina dan Okta adalah gadis berdarah Jawa yang lahir di Jakarta. Orang tua Raina masih mempercayai hal-hal mistis di luar logika manusia, terutama sang ayah yang sering melakukan meditasi untuk memperdalam kedamaian dalam jiwanya. Sejak itulah, rumah Raina tidak pernah tenang. Ia sering sekali didatangi makhluk-makhluk tak kasat mata, seperti saat ini. Raina menolehkan kepalanya ke arah pintu kamar. Sayup-sayup, ia mendengar derap langkah kaki yang berlalu lalang. Gadis itu menegakkan tubuhnya. Matanya menjadi sangat was-was. Ditambah jarak kamar ibu dan ayahnya lumayan terpisah jauh. Kamar Raina berada di lantai 2 bersama kakaknya. Sayangnya, kamar itu sedang tidak berpenghuni. Kakaknya sedang pergi keluar kota untuk berlibur. Sial, umpatnya dalam hati. Buru-buru ia mengambil ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur, mengirimkan pesan pada teman-teman terdekatnya untuk mengenyahkan pikiran buruk. Siapapun temenin gue melek saat ini juga, please. Begitu isi pesan yang ia kirim di grup. Ia melirik waspada ke pintu kamar. Suara derap langkah kaki itu sudah menghilang, tapi jantungnya berdetak lebih kencang. Raina membuka dan menutup aplikasi WhatsApp tersebut.
berharap ada manusia yang meresponnya saat ini juga. Yang merespon Oktamara. "Kenapa lu, Raina?" Raina segera membuka isi pesan personal tersebut dan segera membalas. Syukurlah ada manusia yang masih membuka matanya saat itu. "Temenin gue kek tak, gak bisa tidur. Horor cuy di rumah gue." "Ada apaan emangnya nak?" "Ayo lu." Baru Raina ingin membalas isi pesan kawannya, gadis itu berjengkit ketika jendela kamarnya diketuk. Tok tok tok. Kaget, pekik Raina dan tak sengaja menjatuhkan ponsel di atas kasur. Tok tok tok. Lagi jendela itu diketuk. Raina menggigit bibir dalam. Jam menunjukkan pukul 00 lebih 10 menit. Kalau kata kebanyakan orang, semakin malam semakin asyik. Hah, itu salah. Bagi Raina semakin larut, semakin menyeramkan, dan ia sangat membenci itu. Ia meringsut pada punggung kasur, bersembunyi di balik selimut untuk berlindung dan merapalkan doa. Srek, srek, srek. Suara itu datang lagi. Derap langkah mondar-mandir di depan kamar Raina. Kali ini suaranya semakin jelas terdengar. Tangan Raina gemetar hebat. Ia tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Sekelebat sayup-sayup telinga Raina menangkap sesuatu, seperti ada yang bersenandung. Raina tidak tahu apa yang harus dilakukan saat itu. Ia hanya bisa menangis dan berharap keluarganya mendengar tangisannya saat itu juga. Kakinya kaku mendengar nyanyian itu. Sungguh malam terdahsyat yang pernah ia lalui selama hidupnya. Teriak pun percuma. Rasanya seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Tok tok tok. Peluh keringat dingin sudah membanjiri wajah Raina. Coba bayangkan, kau jadi Raina, apa yang akan kau lakukan? Berdoa? Sudah, ia sudah merapalkan segala doa yang ia tahu. "Ibu!" Akhirnya suara Raina keluar. Tuh. Raina melompat seketika itu juga. Ada yang menghantam pintu kamar Raina dari luar, membuat ia harus menangis lebih keras, memanggil nama ibunya. "Ibu, ibu!" Panggilnya sesenggukan. Lucunya, bulan seakan menertawakan nasib Raina. Tidak ada yang menyahut panggilan atau teriakannya. Raina menarik selimut, menutupi seluruh tubuhnya. Dengan tangan gemetar membuka ponsel, membuka playlist lagu, mendengarkan murotal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raina menarik nafas panjang dan memejamkan kedua matanya, berusaha tenang dan mengusir pikiran-pikiran negatif yang baru saja ia rasakan, berharap ini semua hanya mimpi. Saat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mengalun di telinga Raina, ia merasa tenang dan aman. Jiwanya tenang meresapi setiap ayat demi ayat yang terdengar dari ponsel miliknya. Lambat laun, matanya mengantuk. Tapi ada perasaan takut ketika matanya mencoba terpejam. Ia memutuskan untuk merebahkan kepalanya, masih dengan selimut yang menutupi seluruh tubuh Raina. Mulutnya berkomat kamit, membaca doa-doa, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa hambanya. Matanya sudah mulai berat oleh rasa kantuk yang mulai menggerogoti. Tepat pukul 2 dini hari, Raina memejamkan kedua matanya. Di sisi lain, cit, cit, cit. Pagi menyapa. Raina mengernyitkan dahinya. Keningnya tertempel benda sangat hangat dan basah. Matanya sangat susah sekali untuk dibuka. Perlahan ia membuka kedua matanya dan mendapati sang ibu tersenyum. "Ibu, udah mendingan?" tanya sang ibu. Ia mencoba bangkit, tapi kepalanya sangat berat. Refleks meringis dan memegang kepalanya yang terasa sakit dan berdenyut. "Jangan dipaksain, minum dulu ya." Sugu sang ibu memberikan teh hangat. Raina menggelengkan kepalanya, berusaha mengingat kembali beberapa jam yang lalu ia alami. "Ya udah," ucap sang ibu meletakkan gelas dan bangkit menuju jendela kamar Raina. Ia membereskan hordeng dan membuka jendela tersebut. "Dari kemarin badan kamu panas, tapi sekarang panasnya udah mendingan." "Panas? Sakit? Siapa bu?" Sang ibu menatap aneh anak ketiganya. "Ya kamulah, wong dari kemarin kamu panas, terus sempat pingsan. Kata Mas Slamet kamu kecapean." Raina berpikir lebih dalam. Sakit apanya? Beberapa jam yang lalu ia hanya melewati kejadian aneh, bukan sakit. Mas Slamet nemu Ina di mana bu?
Sang ibu menghela nafas panjang. Di depan kamar, ngeletak di depan pintu. Sampai kaget dia pas mau bersihin kolam ikan bapakmu. Apa hanya halusinasi? Raina merebahkan tubuhnya di punggung tempat tidur. Bersusah payah mencari ponsel yang tergeletak di kasur. Sang ibu kembali mengerutkan dahinya. Kamu cari apa, nak? HP, Bu. Ibu taruh di laci lemari. Raina membuka laci tersebut. Ya, tepat sekali. Ponselnya tergeletak di sana. Kalaupun ia tidak bermimpi, pasti masih ada sisa chat bersama dengan Okta, bukan? Kok? Sang ibu menghampiri anaknya dan duduk di tepian kasur. Kenapa, nak? Ibu nggak ngotak-ngatik HP Ina kan? Sang ibu menggeleng cepat. Enggak, nak. Memang ada apa? Raina bingung sendiri. Apa yang ia alami semalam seperti nyata. Lantunan lagu itu, Raina sangat menghafalnya. Lirik bahkan suara sang penyanyi sangat Raina hafal. Di sisi lain, Jakarta tanggal 21 Februari tahun 2018. Suka atau tidak suka, manusia memang diciptakan hidup berdampingan dengan dia. Beberapa manusia terkadang secara tidak sengaja mengganggu mereka, atau terkadang memohon bantuan mereka untuk menikmati indahnya dunia yang hanya sesaat. Beberapa manusia lainnya juga diciptakan akal dan perasaan yang lebih peka terhadap mereka, atau yang dikenal dengan sebutan indigo. Bagi mereka yang percaya, ia akan menghargai setiap makhluk di lingkungan di mana ia tinggal. Lebih memilih tidak mengenal mereka dan menjaga jarak, sebab orang yang bertitel indigo tahu jika ia mengabulkan permintaan mereka, semua makhluk yang sama akan menghampirinya dan meminta bantuan. Sementara itu, pagi yang cerah untuk perempuan berdarah Jawa lahir di Jakarta. Okta memandang kosong keluar jendela. Sejak tadi yang ia lakukan hanya membuang nafas lesu dan tidak bersemangat. Hari itu ialah satu hari sebelum keberangkatan mereka ke Bandung. Ia dan yang lain berencana menginap di rumah Indah. Mempersingkat waktu karena teman-teman yang lain tahu si Oktamara adalah manusia tukang ngaret. Ia menyiapkan segala sesuatunya, termasuk mental dan hati yang ia siapkan. Kalau boleh jujur, ia tidak nyaman bila bermalam yang bukan tempat biasa ia tidur. Ia sangat suka berlibur, hanya saja ia tidak menyukai suasana pada saat malam hari dimanapun itu, kecuali di rumahnya. Penyebabnya adalah, sejak kecil ia selalu disuguhi cerita-cerita mistis di lingkungan keluarga, terutama pada mendiang almarhum sang kakek. Dulu sang kakek adalah pejuang perang pada zaman sebelum Indonesia mulai melahirkan generasi-generasi milenial seperti saat ini. Ia panglima berdarah biru, paling terkenal di daerah pegunungan Jawa Tengah. Tapi sang kakek lebih memilih menepi dan tinggal di balik bukit gunung dan masuk ke dalam pedalaman hutan. Masyarakat Jawa pada dahulu sangat mempercayai adanya makhluk tak kasat mata. Apalagi banyak legenda-legenda yang membawa mereka di setiap cerita rakyat. Masyarakat Jawa juga sangat menghargai dunia mereka, walaupun tidak melihat dengan cara memberikan beberapa sesajen. Dulu sang kakek menganut ajaran Buddha yang kuat. Sebelum Islam masuk ke pedesaan, leluhur sang kakek mewariskan keris berisikan makhluk-makhluk tak kasat mata secara turun-temurun. Ia jadi teringat masa kecilnya. Gadis kecil bermata belok memandang lurus penasaran pada ruangan tutup hordeng berwarna merah tua. Ruangan itu berbentuk persegi yang khusus kakeknya gunakan untuk menyimpan barang-barang peninggalan perang. Ia yang masih kecil menimbang-nimbang ruangan apakah itu. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam ruangan itu kecuali disetujui oleh mereka. Mah, itu ruang apa sih? Tanyanya pada sang ibu yang sibuk membersihkan bahan makanan. Itu ruangan khusus. Kamu jangan masuk ke dalam. Ada monster. Monster? Saat Okta sibuk berpikir, sang nenek berjalan melewati mereka, membawa nampan yang berisi wajik dengan segelas kopi yang masih mengepul. Terus itu buat apa? Tunjuk Okta kecil yang bingung melihat neneknya sering membawa makanan ke dalam ruangan itu. Itu buat makan dia. Mama pernah lihat? Enggak, dan enggak mau tahu juga isi dalamnya. Okta kecil kembali mengerutkan dahinya dalam. Banyak sekali pertanyaan yang bercabang di kepala mungilnya.
Ia penasaran dengan apa yang berada di ruangan itu. Beberapa menit kemudian, sang ibu meninggalkan Okta kecil ke dapur. Kepalanya masih berdengung berisi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia temukan jawabannya. Ia mencoba memberanikan diri mendekat, turun dari kursinya, mencoba menjadi gadis pemberani. Walaupun hatinya takut. Mau Mbak Kakung kenalin? Okta kecil terlonjak kaget melihat sang kakek berada di sampingnya. Ia melihat kakek dan ruangan itu secara bergantian. Ayo, ikut Mbah Kakung, ajak sang kakek menggenggam tangan mungil Okta. Ia digiring masuk ke dalam ruangan. Awalnya ia takut dan menutup matanya rapat-rapat. Buka matamu, perintah sang kakek. Okta kecil menyipitkan matanya. Hal yang pertama kali ia lihat adalah sebuah dupa menyala di atas meja. Gelap dan sempit. Aroma bakaran kemenyan menyeruak di indera penciuman Okta kecil, membuat ia menampilkan ekspresi lucu. Sambil terbatuk, mata gadis kecil menjelajah pada ruangan sempit itu. Di pojok ruangan terdapat lemari besar dengan beberapa rak. Lemari itu berisikan belangkon, kain merah, pedang berwarna hitam, dan beberapa kardus. Matanya beralih pada meja di seberang lemari. Meja panjang bertaplak kain merah. Kemudian terdapat dupa yang menyala. Matanya beralih pada meja lainnya. Di sana terlihat 3 keris tergeletak di atas meja. Kakinya melangkah maju, menghampiri benda yang menjadi obrolan hebat di keluarganya. Jadi ini yang disebut monster, serunya dalam hati. Di samping keris itu, tergeletak 1 gelas kopi yang tersisa setengah gelas, dengan wajik yang tersisa 1. Alisnya tertaut bingung. Nampan yang ia lihat sama dengan nampan yang neneknya bawa tadi. Tapi, dalam kondisi yang berbeda. Ia hafal betul dengan apa yang ia lihat. "Bah, ini siapa yang makan?" Unjuk Okta kecil. Sang kakek mengusap rambut cucuk kesayangannya. "Mereka monster." "Ibumu yang bilang begitu ya. Coba pilih salah satu yang menurutmu bagus." Gadis itu menatap ketiga keris yang terhampar di hadapannya. Matanya menelaah satu demi satu model keris yang berbeda. Di pegangan keris itu, ada yang bergambar macan tutul bermata merah. Ada yang bergambar naga, emas, dan terakhir, mata Okta meneliti kondisi keris terakhir. "Ini Okta suka ini," kakeknya tersenyum. "Coba pegang." Okta menuruti perintah sang kakek. Tangannya terulur memegang keris berwarna keperakan itu. Matanya terpejam. Awalnya ia mendengus. Membosankan. Yang ia lihat hanya hitam gelap dan tidak ada yang menarik. "Nggak ada apa-apa, Mbah." "Sabar." Tepat saat kakeknya memegang tangan sang cucu, Okta kecil kaget bukan main dengan apa yang ia lihat dengan mata yang masih terpejam. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah hutan pinus tinggi menjulang. Sayup-sayup, ia mendengar musik iringan Jawa gamelan. Ia mempertajam penglihatannya. Tampaklah sang ratu menggunakan pakaian adat Jawa. Di kepalanya tertanam mahkota cantik dan tersenyum ke arah Okta. Ia berjalan mendekat digiring dengan 2 dayang-dayangnya, menjaga sang ratu dari mara bahaya. "Tanya, siapa namanya?" titah sang kakek. Srek. Belum sempat ia menanyakan namanya, anak pertama dari sang kakek masuk ke dalam. Okta kecil refleks membuka mata dan melihat takut ke arah seseorang yang baru saja masuk. Beliau adalah kakak dari ibu Okta. Ada Jawa menyebut mereka dengan sebutan Pak D. "Ngapunten Bapak, opo sak peci diomong non dhisik? Dheweke kan isih cilik," tutur Pak D melihat Okta. Sang gadis kecil hanya diam mendengarkan obrolan orang dewasa yang ia tidak mengerti dengan tatapan polos. "Mboten nopo-nopo, ratu sing milih dheweke," balas kakek mengangkat tangan Okta. Ia mengerutkan dahinya, semakin bingung. Tapi yang jelas Okta tahu
bahwa ialah yang menjadi bahan pembicaraan. Tok, 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 kriung. Seorang wanita separuh baya masuk ke dalam kamar. Ia mengerutkan dahinya, melihat si anak sulung hanya melamun sambil menatap jendela. Kok bengong? Okta tergagap mengalihkan pandangannya. Ia hanya membalas senyum singkat dan kembali menatap ke jendela. Malah bengong lagi. Di luar teman kamu sudah datang. Matanya membulat dan bergegas memasukkan peralatan yang harus ia bawa. Waduh, kenapa nggak bilang dari tadi sih, Mah? Kamunya yang kebanyakan bengong, ngelamun. Jangan lupa bawa mukena sama senter, minyak angin juga, terus plastik. Iya. Mama bikin aku nambah panik aja. Lagian ngapain aja dari tadi? Ya udah, Mama berangkat ke pasar dulu. Oke, kamu hati-hati ya. Iya, Mama juga. Di sisi lain, sore hari itu, keluarga besar Oktamara berkumpul bersama, merundingkan si keris yang sudah memilih tuanya lebih dulu. Gadis bermata belok itu hanya dia mendengarkan percakapan orang-orang dewasa. Yang ia ingat hanya tatapan almarhum mendiang kakeknya, mengatakan, dia akan jaga kamu. Itu dia. Sejak kecil, gadis kecil itu memang berbeda dari yang lain. Ia terlahir peka terhadap sekitar, memahami seseorang lebih dari biasanya. Kakeknya menganggap dia spesial di antara cucu atau anaknya yang lain. Dulu sekali, sebelum gadis kecil itu melihat keris turun-menurun milik keluarganya, ia pernah sakit-sakitan dan hampir di ujung ajalnya. Tapi, sang kakek memohon kepada Gusti Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cucunya baik-baik saja dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang menginginkan bayi tak berdosa. Sang kakek pernah berkata, ia adalah yang paling terang di antara makhluk tak kasat mata. Maka sejak saat itu, sang kakek memutuskan untuk menutup kemampuan Okta kecil yang sudah menjadi takdirnya. Meskipun ditutup secara paksa, Okta yang berumur 5 tahun pada saat itu paham ada makhluk yang berbeda alam di dekatnya. Dan sepeninggal kakeknya, keris itu disimpan oleh anak pertama dari silsilah keluarga Okta. Ibu Okta memutuskan tidak mau menahu tentang keris itu. Mungkin karena terlalu lama tinggal di kota, ia tidak ingin mengetahui lebih dalam hal tersebut. Tapi, yang membuat keluarganya terheran-heran adalah hanya tersisa 2 keris. Satu keris berbentuk wanita keperakan hilang entah kemana. Awalnya mereka menuduh Okta kecil yang mengambilnya. Kecurigaan mereka sangat tidak berakal. Mana berani anak kecil mencuri keris seperti itu? Beberapa bulan setelah berita kehilangan keris wanita perak, keluarga Okta kembali akur. Mereka membiarkan keris itu mencari tuannya sendiri. Mungkin sudah waktunya mereka ikut pergi. Woi, ngelamunin apa lu? Seru Raina. Mereka bertiga dalam perjalanan ke rumah Indah. Ia duduk di kursi belakang menatap ke jendela luar. Pikirannya melayang, membenahkan ingatan-ingatan kecil tentang almarhum kakeknya. Oh enggak, jawabnya. Ngomong-ngomong tentang Raina, nak, beberapa hari yang lalu, lu kenapa? Tanya Okta. Ia ingat terakhir kali Raina mengirim pesan untuk menemaninya begadang. Setelah ia balas, Raina tak kunjung membalasnya kembali, dan ia memutuskan untuk tidur. Kapan? Tanya Raina menolehkan kepalanya ke belakang. Lu bilang rumah lu horor 2 hari yang lalu. Iya. Raina memutar posisi duduknya. Iya. Lu masih simpan chat gue? Okta membuka ponselnya dan mencari nama Raina. Ada nih, unjuknya. Mata Raina membulat sempurna. Ternyata benar, yang ia rasakan bukan mimpi. Tapi mengapa di ponselnya tidak ada apa-apa sama sekali? Bahkan ibunya mengira ia sakit. Raina mengembalikan ponsel Okta dan menatap lurus ke depan. Ia menimbang-nimbang dalam hati suara-suara aneh yang sering menghantui rumahnya. Kalian tuh ya, udah penakut masih aja cerita horor, tegur Bari. Ya karena lu belum pernah ngerasain, hadik Raina. Iya betul, kata siapa? Waktu gue mudik, gue juga diliatin langsung, bangke.
mukanya rata, ucap Bari berapi-api dramatis. Iya bagus lah, berarti lu beruntung. Beruntung apanya? Gue lihat setan nak, bukan lihat model seksi. Bar, denger ya. Kalau lu lihat mereka secara gak sengaja, berarti lu beruntung dan dia apes. Teori dari mana tak? Ada pokoknya. Tapi yang jelas, gue dapat firasat buruk tentang kita. Jangan seuzon dong, bismillah aja. Berdoa sama Allah biar dilindungin, tegas Bari. Dan yang paling penting kita harus kompak, balas Okta menampilkan gigi kingsulnya. Setibanya di rumah Indah, mereka disambut dengan senyuman misterius Indah. Okta menghampiri Indah pertama kali, menatap dalam di kedua matanya. Terlihat jelas lingkaran hitam di bawah mata Indah. Kamu gak tidur dah? Tanyanya polos. Kelihatan banget ya tak? Iya matamu loh, ada pandanya. Dasar. Oh ya udah yuk masuk. Udah ditunggu yang lain. Giring Indah. Mereka digiring masuk ke dalam rumah Indah. Mungkin itu adalah hari terakhir mereka untuk berpikir mengenai perjalanan mereka ke Bandung. Perjalanan kedua yang mereka tunggu-tunggu. Pagi menjelang. Kabut hitam kegundahan lenyap pagi itu, digantikan senyum ceria dari mereka yang bersiap-siap. Bari, Andi, Ilham, dan Izul mendatangi ayah Indah yang memanggil mereka, menitipkan anak sulung yang berbeda. Anak sulung yang dapat melihat dunia berbeda dari manusia normal lainnya. Saya titip Indah sama kalian. Kalian teman yang paling paham kan? Kalau Indah berbeda dari yang lainnya? Iya pak, insya Allah kami jaga Indah dan yang lainnya, ucap Bari. Tenang aja pak, pokoknya kalau ada kita semua aman, beres dan terkendali. Apaan sih Zul? Hardik, Andi, dan Ilham mencibir Izul yang membanggakan dirinya. Si Salman tidak jadi ikut. Enggak pak, dia ada kerjaan di kantornya. Oh ya udah, hati-hati pokoknya. Tidak jauh berbeda dengan gerombolan anak perempuan. Mereka juga diberi wajangan oleh sang ibu. Kalian berlima harus jaga diri, saling menguatkan ya. Ibu titip Indah. Iya bu. Ya udah, sana masuk mobil. Selama di perjalanan menuju kota Bandung tidak ada masalah. Mulus. Seakan Tuhan memberi mereka izin untuk bepergian. Mereka berangkat pukul 9 pagi. Mungkin tiba di kota Bandung pukul 2 siang, jika tidak macet. Itu pun hanya di kota Bandungnya, belum menuju ke villa yang disewakan. Rencana manusia boleh matang, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Mereka tiba di kawasan hutan lindung daerah Bandung pukul 4 sore. Itu baru di ujung pintu gerbang hutan, belum masuk ke pelosok dalamnya. Mereka berencana berhenti sejenak di emperan rumah makan, sekalian beristirahat dan berkenalan dengan alam. Wah, gila, jauh juga ya, umpat Izul yang keluar dari pintu mobil. Ia mengulat dan mendekat ke arah kedai yang hanya satu-satunya ada di sana. Gue pikir dekat, pegel kaki gue. Susul Ilham yang kebagian membawa mobil khusus laki-laki. Andi memeriksa ponselnya, kemudian mendekat ke arah Bari yang sudah lebih dulu duduk bersama kawan perempuannya. Bar, gak dapat sinyal di sini, tegur Andi. Gak apa-apa Andi, kan kita mau liburan, jawab santai Bari. Sila yang tak sengaja mencuri dengar obrolan mereka ikut memeriksa ponselnya. Gue ada, tapi satu, ucapnya. Dina dan yang lain ikut memeriksa ponselnya. Lah, iya, sial. Gue ngabarin doi gimana? Gak apa-apa sih Ham, sekali-kali kita kan tanpa ponsel. Berarti nyawa kita bergantung sama Sila, canda Dina. Mereka berbaur dengan alam, berbincang-bincang sekedar melepas kelelahan dari perjalanan cukup jauh. Lokasinya cukup di pedalaman, terutama harus melewati naik turun gunung dahulu. Lampu hias berwarna kuning menyala di atas kepala mereka, membuat mereka takjub dengan pemandangan sore hari saat itu. 1 jam mereka menghabiskan kepenatan di sana, berfoto, bercanda, dan mengganjal perut mereka, menikmati kepenatan yang ia tinggalkan di kota. Di sela-sela obrolan, tatapan Okta teralihkan pada sosok anak kecil yang kumal menatap mereka. Ia mengernyit bingung, bertanya, anak siapakah itu?
Ia pun berencana membawakannya roti. "Mau kemana, Tak?" tegur Andi. "Kesana," unjuknya pada anak kecil itu. Andi mengernyit bingung. "Ngapain kesana?" Ia hanya melihat semak belukar dengan pepohonan yang tinggi. "Sebentar," balasnya dan pergi. Tinggal beberapa langkah lagi. Anak kecil itu berlari ke arah belakang kedai. Okta menimbang sejenak. Aroma gosong tercium dalam indera penciumannya. Ia menoleh ke tempat-tempatnya berkumpul. Tidak ada yang salah. Kemudian kembali melihat ke anak kecil tersebut yang sedang berdiri menunggu gadis itu menghampirinya. Kakinya ia putuskan untuk mengikuti anak kecil itu dan mengenyahkan bau gosong yang semakin menyengat. Sesampainya di belakang kedai, ia masih berdiri di atas batang pohon tua yang sudah tua dan tumbang. Ia tersenyum ke arah anak kecil itu yang ternyata bocah laki-laki. Okta berjalan mendekat, kemudian berjongkok di hadapannya sambil mengulurkan roti coklat yang ia bawa untuk bekal. "Kamu lapar?" Bocah laki-laki itu menggelengkan kepalanya. "Kenapa? Ini enak loh, aku aja suka." Ia menggeleng lagi. "Ya, padahal aku bawain buat kamu." Bocah laki-laki itu tersenyum. Detik berikutnya, Okta dikagetkan dengan gaya berbicara bocah di hadapannya. Ia menggunakan bahasa isyarat. Beruntunglah Okta mempunyai sepupu yang sama seperti bocah laki-laki di hadapannya. Ia berkata, "Kamu cantik." Menggunakan bahasa isyarat. "Aku cantik?" "Kamu ini, karena kamu bilang aku cantik, jadi rotinya buat kamu ya," tutur Okta. Ia menggeleng. Kemudian dengan menggunakan bahasa isyarat lagi ia bilang, "Itu untuk kamu makan." "Aku masih ada, Dek, jadi ini buat kamu ya. Terima, nanti aku sedih loh," ucap gadis itu dengan ekspresi dan nada yang dibuat-buat. Ia memegang pipi Okta untuk tersenyum. Kemudian menunjuk ke arah saku celanaku. Rasa dingin itu menjalar pada pipinya. Ia kembali mengenyahkan pikiran negatif pada otaknya. "Apa?" tanyanya. Anak kecil itu meniru atap rumah yang bergambar segitiga membuat dahinya berkerut. Okta bingung setengah mati. Kemudian ia berdiri menunjuk saku celananya. "Ini," ia mengangguk. Sedangkan Okta mengeluarkan ponsel pada sakunya. "Kamu mau foto?" tanya Okta. Ia menggeleng. Dan lagi, tangannya meniru sebuah atap rumah. "Rumah? Kamu mau pulang?" kernyit Okta. Ia menggeleng lagi. Kemudian menunjuk ponsel yang ia pegang dan menirukan gaya orang bermain ponsel. "Duh, aku bingung," gumam Okta. Dia bilang, "Mau lihat foto rumah yang ada di ponsel kamu." Tiba-tiba seorang laki-laki seumuran dengan Okta menghampirinya. Ia sempat kaget. Dari mana ia muncul? Melihat ekspresi kaget dari lawan bicaranya, ia memutuskan untuk maju mendekat. Laki-laki itu sebenarnya tidak berniat mengganggu aktivitas mereka. Tapi ada satu hal yang membuat dirinya harus ikut campur dan berjalan mendekat. Maaf, tadi saya nggak sengaja lihat kamu sama dia. Jadi saya menghampiri," tutur orang itu. Okta mengamati gaya berpakaian orang di hadapannya. Ia mengenakan kaos hitam oblong dengan celana pendek kucal dan cangkul yang tersampir pada pundaknya. Anak kecil itu mendekat pada dia, mencoba menjelaskan apa yang ia inginkan. Beberapa detik kemudian, orang itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum beralih menatap Okta. "Boleh saya lihat villa yang mau kalian kunjungi?" Kok tahu? Sebentar. Okta menunjukkan gambar yang pernah Bari kirimkan. "Ini," tunjuk Okta. Orang itu terkejut bukan main. Menatap bocah laki-laki dan Okta bergantian. "Kamu sama siapa kesana?" tanyanya sambil menyerahkan ponsel milik Okta. "Kawanku." "Saya tidak bermaksud menakuti. Tapi kamu datang ke villa itu di waktu yang tidak tepat. Atau bahkan lebih bagus lagi, batalkan kesana," ujarnya. Gadis itu memandang bingung. "Kenapa tidak boleh? Ada apa?" "Oh ya, nama saya Ujang. Saya pengelana hutan di sini, menjaga keseimbangan hutan," sambungnya lagi sambil mengulurkan tangannya. "Okta, iya, maksud dari kata waktu yang tidak tepat?" Balas Okta menekankan kata waktu yang tidak tepat sambil mengambil tangan laki-laki di hadapannya. Ujang menatap langit-langit
yang mulai melukiskan senja di atas awan. Sudah mau gelap. Sebaiknya kalian harus tiba di sana sebelum petang. Satu hal lagi, kalian harus menjaga satu sama lain. Saya paham, tapi kenapa? Bocah ini memberitahu saya. Salah satu dari temanmu ada yang menarik perhatian makhluk tak kasat mata. Makanya ia bilang jangan ke sana. Okta menatap dalam pada bocah laki-laki itu. Ia bersembunyi di balik punggung Ujang. Otaknya tidak berjalan sangat baik, mencoba mencerna kata demi kata yang Ujang berikan untuk sekedar informasi. Sana kalian cepat pergi. Sebelum maghrib, ingat, kalian harus saling menjaga. Oh ya Okta, kamu bisa melihat dia? Okta mengerutkan dahinya dalam melihat Ujang yang menunjuk bocah kecil itu. Dia? Ah sudahlah, hati-hati di jalan. Saya doakan selamat sampai tujuan. Pamitnya. Okta memutar tubuhnya dan kembali. Siapa yang dimaksud Ujang? Bocah kecil, tentu ia melihatnya. Ia menoleh ke belakang, melihat Ujang dan bocah kecil itu tersenyum, melambaikan tangannya. Sampai di perbatasan, ia menolehkan kepalanya lagi. Bocah laki-laki itu sudah tidak ada, hanya Ujang yang masih menatapnya. Membuat kepala Okta berdengung pusing, ditambah bau gosong yang semakin lama semakin menyengat. Teringat akan bau gosong, Okta memutar tubuhnya, berniat menanyakan apakah hidungnya yang salah. Tidak ada. Ya, Pak Ujang dan bocah kecil itu kemana? Bersambung. Segini dulu ya, nanti kita lanjut. Demikian dari TOPKRSTU, akun Wattpad. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya.